sebutkan pada pekan yang lalu, bahwa seluruh fase demi fase perjalanan hidup Nabi itu adalah kebaikan. Padanya ada ilmu, padanya ada qudwah, ya, yang patut kita jadikan sebagai pedoman, panutan. Adapun orang-orang yang tahu sirah perjalanan Nabi tapi tidak mampu memahaminya dengan baik, tidak bisa mengambil ibrah di baliknya, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menonton film misalnya, membaca cerpen, ya, atau membaca kisah-kisah yang lain hanya dijadikan sebagai hiburan belaka. Adapun kita membaca dan mempelajari sirah Nabi, itu tujuannya bukan untuk hiburan belaka, tapi tujuan utamanya dijadikan sebagai pelajaran sehingga harus difahami dengan pemahaman yang baik. Kemudian kata beliau, la'allallaha ayyufahhimaka dinal anbiya'i litattabi'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadamu atau memahamkan engkau terhadap agama para nabi agar engkau bisa mengikutinya, dan memahamkan kepada Anda agama orang-orang musyrikin agar Anda bisa meninggalkannya. Ya. Inilah tujuan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari jejak para nabi dan rasul Allah, terutama nabi kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu untuk memahami agama para nabi, bahwa inilah agama mereka, inilah jalan mereka, inilah tujuan hidup mereka. Ya. Seperti inilah akhlak dan budi pekerti mereka. Litattabi'ahu, agar kita bisa apa? Bisa mengikutinya. Mengikuti jejak mereka. Bukan sekedar mengikuti jejak para nabi itu adalah, ya, mencari jejak mereka dari negara ke negara di mana kuburannya. Kadang ada seperti itu, ya. Mencari jejak para nabi, di mana kuburnya, di mana dia pernah duduk, naam, gunung yang pernah dia tempati dan seterusnya. Ya. Untuk dibuatkan prasasti misalnya. Bukan itu. Tapi mengikuti jejak mereka yang dimaksud di sini adalah mengikuti ajaran para nabi. Naam. Kita faham bagaimana jejak perjalanan hidup mereka sehingga kita bisa mengikutinya. Dan kita bisa paham bagaimana jejak lawan-lawan, musuh-musuh para nabi dari kalangan orang-orang musyrikin. Sehingga apa? Kita bisa menjauhinya. Nah, ini dua hal yang harus ada. Mengetahui kebenaran dan mengenal para pembawa kebenaran itu, dan mengetahui lawan dari kebenaran dan para pembawanya. Begitu, ya? Iya. Mengenal kebenaran dan para pembawa kebenaran itu untuk kita ikuti. Mengenal lawan kebenaran dan para pembawanya itu untuk kita jauhi. Nah, jika dari itu dalam syair orang Arab itu dikatakan, araftu syarra la lisyarr lakin litawaqqihi, faman lam ya'rifil khaira bisyarr yaqa'u fih. Saya berusaha mengenal kejelekan
Kejelekan itu umum ya. Mulai dari kesyirikan, maksiat, pelanggaran, iya, dan seterusnya. Saya berupaya mengenal kejelekan itu la lisyarr, bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengikuti kejelekan itu. Iya. Tapi lakin litawaqqihi, akan tetapi untuk berhati-hati daripadanya. Iya. Kenapa kita harus kenal? Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita kenal tauhid, harus kenal lawannya. Apa itu? Syirik. Ya. Ketika kita kenal ketaatan, harus tahu lawannya. Apa itu? Kemaksiatan. Makanya kita belajar sholat, belajar puasa, belajar ini dan itu. Juga harus kenal. Ya, dari bentuk maksiat kepada Allah. Ya. Kita harus punya ilmu tentangnya. Untuk apa? Untuk berhati-hati daripadanya. Faman lam ya'rifil khaira bisyarr. Siapa yang tidak mengenal kebaikan itu dengan kejelekan, yaqa'u fi, satu saat dia akan terjatuh dalam kejelekan itu dalam keadaan dia tidak sadar. Iya. Dia sangka itu kebaikan, padahal kejelekan. Kenapa? Karena tidak kenal. Dia tidak pahami. Ya. Coba lihat kalau seandainya yang dipelajari kebaikan-kebaikan terus. Ya. Tauhid dipelajari, tauhid terus. Tidak mengenal syirik. Suatu saat dia terjatuh dalam salah satu bentuk kesyirikan, dia sangka itu tauhid. Begitu ya? Iya. Yang dia pelajari adalah ketaatan kepada Allah. Perintah, sunnah. Ini terus yang dipelajari. Tidak mempelajari maksiat. Tidak mengenal maksiat. Pada akhirnya terjatuh dalam bentuk maksiat dalam keadaan dia tidak sadar. Maka seorang yang belajar itu penting mempelajari dari dua sisi ini. Jelas? Iya. Pelajari dua sisi. Nah, pelajari kebaikan untuk melakukannya. Pelajari kejelekan untuk menghindarinya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani." Kata beliau dulu, orang-orang yakni para sahabat Nabi, mereka selalu bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan. Rata-rata pertanyaan mereka kepada Nabi itu kebaikan. Iya. Bagaimana caranya bisa masuk surga? Bagaimana caranya bisa teguh dalam beribadah? Bagaimana yang ditanyakan kepada Nabi itu kebaikan-kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Justru kejelekan yang ditanyakan. Nah, kenapa? Beliau berikan alasannya, makhafata ayyudrikani. Saya khawatir jangan sampai saya terjatuh dalam kejelekan itu dalam keadaan saya tidak paham. Nah, wah, kalau begitu Ustaz, kita harus belajar main judi nih. Supaya tahu kejelekan. Iya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Yang jelas kita tahu apa itu judi. Misalnya ya. Iya. Apa itu judi, bentuk-bentuk judi, dan seterusnya. Apa itu riba, bentuk-bentuk riba, harus dipelajari. Apa itu zina, apa hal-hal yang bisa mengarahkan kepada zina. Iya. Bukan mengenal zina harus berzina dulu. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, masih dalam muqaddimah ya. Fa inna aktsara ma yadda'i dina wa yadda'i annahu minal muwahhidina
la yafhamus sunnata kama yanbaghi. Karena kata beliau, kebanyakan orang-orang yang mengaku punya agama. Artinya, ya, orang yang agamawan, ya, atau bahkan sebagai tokoh agama. Nah, wa yadda'i annahu minal muwahhidin, dan dia mengaku bahwa dia termasuk muwahhid, orang-orang yang bertauhid. Sementara la yafhamus sunnah kama yanbaghi. Mereka tidak faham bagaimana sunnah, bagaimana jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana semestinya. Makanya kita perlu paham apa? Sirahnya Nabi. Sehingga kita paham bagaimana itu as-sunnah yang sebenarnya. Bagaimana itu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi yang sebenarnya. Jangan hanya mengira-ngira saja. Ya, karena kalau sekedar mengira-ngira saja, suatu saat kita menyangka sudah berada di jalan yang telah ditempuh oleh Nabi, padahal tidak. Ketahuilah jamaah sekalian, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan jalan kebenaran, ya, jalan menuju ke surga itu hanya satu. Satu saja. Tidak banyak. Sementara jalan yang menyimpang dari jalannya Nabi itu banyak. Makanya kalau kita tidak paham betul sirah perjalanan Nabi dan mengambil pelajaran di baliknya, bisa-bisa kita salah jalan sementara kita menganggap kita berada di jalannya Nabi. Nah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman biyadih. Faqala hadza sabilullahi mustaqiman." Suatu ketika, katanya, suatu ketika Nabi membuat garis lurus di hadapan kami, ya, dengan kedua tangan beliau, dengan tangan beliau sendiri. Jadi Nabi dengan tangannya yang mulia membuat garis lurus di hadapan sahabatnya. Dan beliau bersabda, "Hada siratullah." Inilah jalan Allah. Mustaqiman. Atau beliau mengatakan, "Hada sabilullah." Sama ya maknanya. Ini jalan Allah. Mustaqiman, lurus. Perhatikan di sini. Ketika Nabi menyebutkan jalan Allah, Nabi mendatangkan dalam bentuk kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut isim mufrad. Iya. Kata tunggal, sabil, menunjukkan apa? Jalan Allah itu cuma satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Nabi, dicontohkan kepada umatnya yang selamat, itu hanya satu. Kemudian kata sahabat ini, "Tsumma khatta an yamini dzalikal khat khututan." An yamini dzalikal khat wa an shimalihi. Tsumma khatta khututan. Kemudian Nabi membuat apa? Garis-garis yang banyak di sebelah kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan kesesatan yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dan tidak satu pun jalan, perhatikan ini kata Nabi, dan tidak satu pun jalan kecuali pasti ada syaitan yang berdiri di hadapan jalan itu mengajak manusia masuk ke jalan mereka.
Artinya apa? Ada da'inya, ada yang mengajak. Dan Nabi sebut sebagai syaitan. Kenapa syaitan? Karena dia menyimpang dari jalan yang lurus. Walaupun mukanya tidak berbentuk syaitan ya. Ya. Jangan disangka, oh, penyeru-penyeru kepada jalan kesesatan itu Nabi katakan syaitan, berarti ya dia punya taring panjang, matanya mengerikan, rambutnya gondrong, botak tengahnya. Tidak, mungkin saja syaitannya itu berjubah, syaitannya pakai surban, kadang juga mungkin syaitannya bahkan rajin beribadah kelihatannya. Iya kan? Iya. Tapi ketika dia menyimpang dari jalan yang lurus ini, Nabi sebut syaitan yang mengajak kepada jalan yang menyimpang. Iya. Perhatikan ketika Nabi sebutkan hadhis subul. Ketika Nabi menyebutkan jalan-jalan yang menyimpang itu, Nabi datangkan dalam bentuk jamak. Ya, dalam bentuk kata jamak. Hadhis subul. Berbeda ketika menyebutkan jalan yang lurus, Nabi mendatangkan dalam bentuk tunggal. Ini isyarat bahwa jalan yang menyimpang itu banyak. Sementara jalan yang lurus yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya satu. Ini yang harus kita cari kalau mau selamat. Ini yang harus kita pelajari kalau mau selamat. Ini yang harus kita pegang kalau mau selamat. Satu, jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari sirah beliau, upaya untuk meniti jalan yang lurus yang sudah ditunjukkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan membaca risalah ini insyaallah taala kita benar-benar bisa faham bagaimana ya jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, bagaimana inti dakwah beliau, ya, bagaimana beliau mengajak umat ini benar-benar kepada jalan yang lurus. Baik. Sampai sini ikhwan, selesai pembahasan kita dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Baik, kita mulai masuk pada inti pembahasan kitab ini, risalah ini. Kata beliau rahimahullah, al-mawdi'ul awwal, qissatu nuzulil wahyi. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Kata beliau, al-mawdi'ul awwal, tempat yang pertama atau titik yang pertama yang harus kita perhatikan dari sirah Nabi. Kemarin kita sebutkan dalam risalah ini Syekh akan menyebutkan berapa titik? 6. Ingat, bukan pembatasan ya. Iya, tapi 6 ini yang paling penting dan ini yang menyangkut masalah akidah. 6 titik ini yang harus kita pahami, kita pelajari karena ini menyangkut masalah akidah. Nah, ini titik yang pertama. Apa itu? Qissatu nuzulil wahyi. Perhatikan tentang kisah turunnya wahyu. Yakni awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha, dan di dalam kisah ini, anna awwala ayatin arsalahu Allah biha, bahwasanya awal ayat yang Allah utus beliau dengannya adalah ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qaulih, sampai firman Allah wa li rabbika fasbir dalam surah Al-Muddaththir. Mungkin ada yang bertanya, bukannya ayat yang pertama itu dalam surah apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa di sini Syekh sebutkan ya ayyuhal muddaththir?
Ya, perlu dipahami, ayat pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan turunnya ayat ini melantik Nabi menjadi seorang nabi, belum menjadi rasul. Karena beda ya, nabi dan rasul. Ada nabi saja dan ada nabi dan rasul. Begitu ya? Iya. Nabi dan rasul yang kita kenalkan yang 25 itu. Iya. Ada yang belum hafal di sini mungkin. Kalau yang anaknya di TK mungkin bisa hafal ya, insyaallah. Itu nabi dan rasul. Tapi ada nabi bukan rasul. Dan yang diberitakan kepada kita, ya, yang diberitakan kepada kita dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, nama-nama mereka itu tidak semua nabi. Kan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa nabi itu jumlahnya sekitar 300 lebih. Nabi, bukan rasul ya. Iya. Nah, sekarang apa bedanya nabi dengan rasul? Iya, saya kira ini sudah paham ya. Perbedaan antara nabi dan rasul. Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan ulama tentang perbedaannya. Ada yang menyebutkan kalau nabi itu adalah orang yang diturunkan kepadanya wahyu namun tidak diwajibkan untuk menyampaikannya. Sementara rasul orang yang diturunkan kepadanya wahyu dan diwajibkan untuk berdakwah, menyampaikan wahyu itu. Ya. Ini yang sering kita dengar definisinya ya, perbedaannya. Namun sebagian ulama membantah bahwa kalau dia seorang nabi, diturunkan kepadanya wahyu untuk dirinya sendiri, untuk apa? Sementara wahyu ini adalah pedoman untuk seluruh manusia, ya kan? Iya. Makanya katanya yang benar dari pendapat para ulama, perbedaan nabi dan rasul, kalau dia adalah nabi, adalah orang yang ya diutus ke permukaan bumi ini melanjutkan dakwah dan syariat rasul sebelumnya. Sementara rasul itu adalah orang yang diutus ke permukaan bumi ini membawa syariat tersendiri, bukan melanjutkan syariat sebelumnya. Bisa difahami? Walaupun sama-sama diturunkan kepadanya wahyu. Dan rasul itu diturunkan kepadanya kitab, sementara nabi tidak. Jelas? Karena dia hanya melanjutkan perjuangan rasul sebelumnya. Seperti antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Ya. Nabi Khidir tidak ada kitabnya. Tapi Nabi Khidir juga mendapat wahyu dari Allah. Tapi tidak berbentuk kitab. Adapun Nabi Musa, beliau membawa syariat tersendiri dan beliau diturunkan kepadanya kitab. Nah, ini yang mendekati kebenaran dari perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita kembali kepada pokok pembahasan tadi bahwa ayat yang pertama turun adalah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu pertanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi. Belum rasul. Nanti beliau dinobatkan sebagai seorang rasul setelah turun surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur
wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ini Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Menjadilah beliau Nabi dan Rasul. Jelas ya? Baik. Jadi titik yang pertama yang diterangkan oleh beliau di sini, artinya yang harus kita perhatikan betul adalah kisah di saat tatkala diturunkan kepada Nabi wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama menjadikan beliau seorang nabi, dan wahyu yang pertama menjadikan beliau seorang rasul. Di saat tatkala beliau harus bertahannuts di Gua Hira. Apa artinya bertahannuts? At-tahannuts artinya at-ta'abbud. Fokus beribadah kepada Allah di Gua Hira. Iya. Kenapa beliau harus bertahannuts di Gua Hira? Ini harus kita tahu kronologinya. Kenapa? Karena banyak orang menjadikan bertahannutsnya Nabi di Gua Hira mengatakan bahwa bertapa itu adalah syariat. Nabi kan bertahannuts di Gua Hira. Makanya kalau ada orang yang mau cari ilmu kebal, bertapa di gua juga, wah itu boleh. Itu tuntunan Nabi. Iya. Sekarang harus dibedakan. Bertahannuts dengan bertapa ya. Iya. Walaupun modelnya sama, tempatnya juga sama, sama-sama gua. Nah. Tapi kronologinya berbeda. Maksud dan tujuannya berbeda. Apa tujuannya orang bertapa? Cari ilmu kebal, cari pesugihan, ya, jadi babi ngepet, ya, atau yang semisalnya. Kan itu tujuannya. Ya. Bagaimana caranya? Punya ritual-ritual tersendiri dan seterusnya. Ya kan? Ritual dari syaitan. Adapun bertahannuts, ya, Nabi berdiam diri di Gua Hira itu tidak ada maksud-maksud yang seperti itu. Bahkan Nabi tidak bermaksud untuk menunggu wahyu. Tidak ada. Tapi kronologinya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gerah, jemu melihat perbuatan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dengan berbagai macam pelanggaran dan kenistaan yang mereka lakukan. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sejak kecil beliau itu mengikuti millah, jalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya ketika orang musyrik menyembah berhala, Nabi tidak pernah rukuk dan sujud kepada satu berhala pun seumur hidupnya. Allah jaga beliau dari perbuatan itu. Bisa dipahami? Ketika orang musyrikin gemar berzina, Nabi tidak pernah lakukan itu. Ketika orang musyrikin gemar berdusta, ya, menipu, Nabi tidak pernah lakukan itu. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah haji, menurut versi orang musyrikin ya, mereka haji, tawafnya di Ka'bah itu bagaimana? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah peribadatan mereka di sisi Baitullah, sisi Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah, kecuali hanya dengan nyanyian dan tepuk tangan. Nabi tidak pernah lakukan itu. Tapi Nabi berzikir kepada Allah ketika tawaf. Bahkan orang musyrikin, dari aturan konyolnya mereka, ya, kalau orang datang ke Baitullah, mau haji atau umrah, itu harus mengganti baju, mengganti pakaian. Kalau kita juga mengganti pakaian ya, tapi pakaian apa?
Pakaian ihram. Kalau mereka pakaiannya harus yang disediakan oleh orang-orang Quraisy di Baitullah. Karena itu yang dianggap pakaian suci. Ya, itu yang dianggap pakaian suci. Yang dibawa dari luar tidak suci, tidak boleh dibawa masuk ke Baitullah untuk tawaf. Paham? Iya. Akhirnya karena pakaian ini terbatas, yang datang tidak kebagian pakaian, harus lepas pakaian, tawaf dalam keadaan telanjang. Harus. Kalau tidak, pulang. Nah, kalau sudah tidak kebagian pakaian. Sampai-sampai disebutkan yang masyhur dari orang-orang jahiliyah dahulu, seorang wanita tawaf dalam keadaan telanjang, kemudian dia sambil melantunkan bait syair. Fal yawma tabdu kulluhu aw ba'duh fama bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampaklah semua tubuh saya atau sebahagiannya, maka apa saja yang nampak saya tidak halalkan. Tidak dihalalkan tapi dibuka. Karena itu adalah keharusan. Tayyib. Jadi ini perbuatan mereka. Nah, Nabi sudah gerah dengan semua perbuatan ini. Belum lagi perjudian, merajalela, perampokan, perang antar suku. Demikian pula jamaah sekalian, pelecehan dan yang lain sebagainya. Membuat Nabi tidak lagi senang untuk tinggal di masyarakatnya. Beliau lebih senang untuk menyendiri di Gua Hira. Gua Hira berada di bukit apa? Berada di bukit? Di Jabal Nur ya? Nah. Baik. Yang mana, Masya Allah, mungkin ada di antara jamaah yang pernah ke sana. Iya, untuk naik ke sana saja kita cuma melihat dari bawah saja, malas mau naik ke atas, harus mendaki. Padahal sekarang sudah dibuatkan tangga-tangga, enak naik. Kalau Nabi dulu mana ada tangga, lewat batu antara satu dengan yang lainnya. Iya. Sekarang itu gambarannya ketika naik sampai di puncak gunung harus turun lagi sedikit baru masuk. Jadi Gua Hira itu jangan dibayangkan sama dengan gua kita di sini. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Yang dibayangkan seperti gua kita di sini, ada pintunya luas, di dalamnya lega. Tidak. Tapi Gua Hira itu hanya ya lebih cocok kalau dikatakan bongkahan-bongkahan batu. Jadi dia sempit, hanya beberapa hasta saja panjang dan lebarnya itu. Mungkin lebarnya sekitar 2 hasta, panjangnya mungkin sekitar 4 hasta. Sekitar itu. Ya, hanya bongkahan-bongkahan batu, sela-sela batu di situ. Disitulah Nabi tinggal. Ya. Ini gambaran apa ini, ikhwan? Gambaran yang menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar ingin jauh daripada masyarakat jahiliyah ini. Sehingga dia naik ke puncak gunung yang sangat tinggi. Kalau ada yang melaksanakan haji atau umrah nanti bisa dicoba-coba naik. Kadang beliau turun. Kalau habis perbekalan turun. Ngambil perbekalan naik lagi ke atas. Kalau beliau tidak sempat turun, lama tidak turun. Ya, istrinya beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini Khadijah yang naik ke atas. Antar makanan. Coba lihat ya. Dan Khadijah ini, Masya Allah, seorang kaya raya, bisnis woman ya. Tapi Masya Allah, suaminya melakukan seperti itu, tahu kenapa suaminya seperti itu? Khadijah tidak protes. Coba kalau kita istri kita sekarang. Apa kerjaannya ini? Tinggal terus di atas, ini anak-anak 6 orang kita yang ngurusi semua. Belum lagi bisnis sudah kocar-kacir. Mau diantarkan makanan lagi. Aduh. Tapi Khadijah tidak seperti itu. Beliau tahu suaminya ini bukan manusia orang biasa. Suaminya ini punya kelebihan dari yang lain. Nanti kita akan sebutkan bagaimana peranan seorang istri Khadijah ini
Iya, di awal kali Nabi menerima wahyu. Luar biasa peranan beliau. Nah, jadi ini kronologinya. Kenapa Nabi harus bertahannud di Gua Hira? Ya, ini penting untuk kita tekankan di sini karena ada kaitannya nanti dengan pembahasan di belakang. Iya, maka di gua itulah, ya, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh makhluk yang beliau tidak kenal. Iya. Kemudian langsung mendekap beliau. Iya. Sebutkan dalam Sirah Ibn Hisham bahwa ketika malaikat Jibril mendekap beliau, Nabi itu nafasnya tersengal-sengal dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Dalam kisah yang masyhur itu ya. Ya. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak mampu untuk membaca. Diulangi lagi, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Nabi katakan, "Ma ana biqari," saya tidak mampu membaca. Sampai 3 kali baru Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa." Nabi ikut. "Khalaqal insana min 'alaq." Nabi ikut. Sampai 5 ayat. Dan lihat ya, Nabi itu ketika diturunkan kepadanya wahyu, sejak wahyu yang pertama di Gua Hira ini, sampai wahyu yang terakhir, itu Jibril hanya membacakan kepada beliau sekali saja. Beliau langsung hafal. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya, ya, Al-Quran itu terjamin. Tidak mungkin salah hafal. Oh, Nabi kayaknya lupa-lupa ingat. Oh, tidak mungkin. Memang Nabi kadang lupa sebagai manusia biasa, tapi bukan Al-Quran. Faham? Bukan wahyu. Nabi kadang lupa dalam salatnya, ya kan? Ya, salat duhur cuma 2 rakaat, salam. Sahabat di belakang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid?" Wahai Rasulullah, apakah salat diringkas jadi 2 rakaat atau kamu lupa ini? Nabi tanya kepada sahabat yang lain, "Asadaqa dzul yadain?" Apa yang dikatakan dzul yadain ini benar? Cuma 2 rakaat kita salat? Kata sahabat yang lain, "Iya wahai Nabi." Baru Nabi tambah, itu Nabi lupa dalam salat. Dan di situ juga ada hikmah. Sehingga kita bisa tahu apa yang kita lakukan kalau kita lupa dalam salat. Iya kan? Iya. Tapi dalam wahyu tidak mungkin Nabi lupa. Sekali dibacakan oleh Jibril, Nabi langsung hafal. Bahkan Nabi, terkadang belum selesai Jibril menuntun, Nabi sudah baca. Makanya Allah tegur beliau dalam satu ayat dalam Al-Quran. Iya. Allah tegur beliau, jangan tergesa-gesa. Nah, ketika kami membacakan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dengar, baru kamu hafal. Seperti itu. Dan Nabi ketika sudah hafal Quran itu tidak pernah lupa lagi. Itu pun setiap sekali dalam setahun, setiap Ramadan, Jibril turun membacakan kepada Nabi semua Al-Quran yang pernah diturunkan kepada beliau. Diulang lagi. Dan di tahun terakhir sebelum Nabi meninggal, di bulan Ramadan, Jibril datang 2 kali membacakan kepada beliau Al-Quran. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Baik. Maka sejak itu Nabi pun diangkat menjadi Nabi. Apa yang terjadi setelah beliau diturunkan 5 ayat ini, hafal 5 ayat ini, iya, maka Nabi pun merasa khawatir dengan dirinya, gemetar, ketakutan, sampai berlari turun dari gunung, langsung pulang ke rumahnya, berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, keluar keringat dingin, badannya gemetar." Ya, kisah selanjutnya kita akan sebutkan pada episode berikutnya, insyaallah. Ya. Baik.
Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhal.